Pemirsa, cuaca buruk juga terjadi di sejumlah wilayah. Di Situbondo, Jawa Timur, angin puting beliung mengakibatkan sejumlah kios pasar dan puluhan rumah warga rusak. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Sejumlah atap kios pasar Besuki rusak usai diterjang angin puting beliung. Sedikitnya 6 kios dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat atap yang ambruk. Para pedagang bersama warga bergotong royong memperbaiki kios seadanya agar aktivitas berjualan tidak terhenti. Tak hanya pasar, angin puting beliung juga merusak permukiman warga. Sebanyak 21 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Anginnya emang kencang atau gimana? Kencang mas, kayak puting beliung gitu. Ini kena yang paling parah di sini. Kira berapa lama anginnya mas? Sekitaran setengah jaman. Yang rusak? Gitulah. Ya. Ada berapa kios yang rusak? Yang kios berapa kios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kios. Oh, kejadian, Cuaca buruk juga melanda di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan pohon tumbang. Saat kejadian, mobil ambulans yang tengah membawa pasien pulang usai menjalani perawatan di rumah sakit. Saat di lokasi, sebuah pohon tumbang usai diterpa hujan dan angin kencang hingga menimpa ambulans. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat terganggu lantaran pohon menutupi badan jalan. Dari Situbondo, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah pohon besar tumbang dan menutup badan jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas dan membuat warga yang melintas panik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barusan terjadi di perempatan Bontolempangan, Usman Japar, Amanagappa. Pohon tumbang melintang di Jalan Bontolempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Kota Makassar. Pohon tumbang menutup seluruh badan jalan hingga membuat kemacetan. Sejumlah pengendara pun terpaksa memutar balik, sementara warga sekitar yang panik berupaya mengamankan lokasi guna memastikan tidak ada korban tertimpa pohon. Petugas yang menerima laporan pun datang ke lokasi untuk membersihkan reruntuhan pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah runtuhan pohon berhasil dibersihkan, arus lalu lintas kembali normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat mendesak KPK mengusut dugaan jaringan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Desakan ini muncul menyusul dugaan praktik korupsi yang dinilai terstruktur dan juga merugikan keuangan negara. Dengan orang yang sangat tidak sedikit juga kawan dipucuk daripada pihak-pihak yang desakan itu disampaikan Forum Rakyat Nusantara dalam pernyataannya pada publik. Mereka menilai sektor keuangan negara merupakan bidang strategis yang harus diawasi ketat oleh aparat penegak hukum. Sejumlah dugaan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya jejaring perlindungan di dalam struktur birokrasi. Oleh karena itu, pemirsa, KPK didesak bertindak tegas dan juga transparan untuk mengungkapkan jaringan korupsi secara menyeluruh. 1, 2, 3. Hari ini kami sedang memasukkan laporan di Humas. Alhamdulillah laporan kita diterima dan kami selanjutnya diminta untuk melengkapi data-data pendukung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pemirsa, seorang kepala desa di Sragen, Jawa Tengah menjadi perhatian publik setelah videonya terpeleset dan juga terguling di jalan berlumpur viral di media sosial. Hal ini terjadi akibat jalan di desanya yang mengalami kerusakan parah. Dalam rekaman warga, Kepala Desa Ngepringan, Sunarso terlihat mengenakan pakaian dinas lengkap saat terjatuh di kubangan lumpur yang menyerupai sawah.
Sunarso menegaskan, kejadian tersebut tidak direkayasa atau dirancang sebagai bentuk protes, melainkan terjadi secara spontan saat dirinya hendak berangkat bekerja. Kursi jalan melalui Ngepringan sudah rusak selama bertahun-tahun dan terakhir ditangani sekitar 5 tahun lalu. Ruas jalan tersebut merupakan akses utama warga menuju pasar, sekolah, rumah sakit, hingga pusat pemerintahan kabupaten dan berstatus sebagai jalan kabupaten. Jalan yang rusak mencapai sekitar 7 km, kerap menyebabkan kecelakaan dan tidak dapat dilalui ketika hujan mengguyur. Ini atasnya dulu di aspal, cuman sejak 2019 itu udah mulai rusak parah, bahkan ya seperti ini keadaannya. Ini tambal sulam ini dari warga masyarakat, kalau panen tebu itu swadaya, ngumpulin biaya gitu untuk beli uruk ini. Ruas jalan Bagong Melale sepanjang 3,8 km sudah direncanakan dibangun pada tahun 2025 lalu. Namun rencana tersebut dibatalkan karena terkena refocusing anggaran. Dari hal tersebut tentu saja kami nanti juga akan mengusulkan kembali, yaitu melalui sumber-sumber anggaran APBD berikutnya, termasuk juga akan kami usulkan dari sumber-sumber anggaran lainnya. Dalam waktu dekat, material urukan pasir batu akan diturunkan ke lokasi sebagai langkah darurat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, A-News melaporkan. Seorang wanita paruh baya tewas usai tercebur ke sumur sedalam 15 meter di Pamekasan, Jawa Timur. Diduga korban terpeleset saat hendak mengambil air dari dalam sumur. Petugas gabungan bersama warga berusaha mengevakuasi jasad Sutina, berusia 52 tahun dari dalam sumur di Desa Dampo Barat, Kecamatan Pasean, Pamekasan, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Seorang polisi turun ke dalam sumur dengan alat bantu pernafasan. Isak tangis anak kerabat dan keluarga pecah usai jasad korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur oleh tim gabungan. Diduga korban terpeleset dan jatuh saat akan mengambil air di dalam sumur. Usai dievakuasi, korban selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, banjir yang merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga hari kelima masih belum surut. Warga terdampak mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu hingga diare. Ketinggian air banjir merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih mencapai antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kabupaten Pekalongan, ribuan rumah di 4 kecamatan masih terendam banjir. Sementara di kota Pekalongan, banjir masih terjadi di 3 kecamatan. Jumlah pengungsi di kota Pekalongan tercatat sekitar 2.200 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sekitar 350 jiwa. Kondisi di lokasi pengungsian terlihat memprihatinkan. Pengungsi tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya dan sebagian diantaranya terpaksa tidur di teras. Banjir yang merendam hingga hari kelima membuat warga terutama anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Kurangnya terserang makan, sabun mandi, sabun nyuci, sabun nyuci ya pun apa? Ada mandi betul lah. Juga untuk obat perbatan itu sopel untuk kaki. Kaki mulai gatal berarti ya? Ya, lecet kaki Pak. Sejumlah bantuan logistik telah disalurkan kepada warga di pengungsian termasuk dari Bayangkari, Kabupaten Pekalongan. Tentunya kehadiran Bayangkari sini sudah dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir. Kami memberikan beberapa bentuk berupa makanan dan minuman. Mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan juga bisa bermanfaat. Warga berharap banjir segera surut dan bantuan logistik serta layanan kesehatan dapat segera ditingkatkan terutama untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, A-News melaporkan.